Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farhan Indokmar, NIM 210210502077 dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, program studi Teknik Komputer. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal kelompok saya di mata kuliah IoT. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke presentasinya. Nah, adapun judul proposal kelompok saya yakni sistem keamanan pintu menggunakan sensor red switch dengan notifikasi Telegram. Nah, ini anggota kelompok saya. Nah, adapun isi dari presentasi kali saya atau pembahasan dari presentasi saya pada kesempatan kali ini yakni yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga metode pelaksanaan. Nah, kita masuk ke pendahuluan. Nah, latar belakang. Kebutuhan akan keamanan rumah atau gedung menjadi semakin penting di masa kini. Pintu yang terbuka tanpa pengawasan dapat mengundang risiko keamanan bagi penghuni maupun barang-barang berharga yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, sistem keamanan pintu yang dapat mendeteksi dan memberikan notifikasi ke pemilik rumah atau pengawas keamanan jika pintu terbuka tanpa izin menjadi solusi yang efektif. Nah, penggunaan teknologi sensor dan aplikasi pesan instan dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan keamanan rumah atau gedung dengan mengurangi risiko kejahatan dan pencurian. Selain itu, notifikasi Telegram yang cepat dan mudah juga dapat membantu mengurangi kerugian yang mungkin terjadi akibat pencurian atau kejahatan. Nah, dengan demikian, sistem ini dapat memberikan rasa aman bagi penghuni rumah atau gedung. Nah, adapun rumusan masalah, yakni yang pertama, bagaimana cara merancang sistem keamanan pintu menggunakan sensor red switch dengan notifikasi Telegram. Yang kedua, apa saja komponen-komponen yang dibutuhkan dalam sistem keamanan pintu menggunakan sensor red switch dengan notifikasi Telegram. Yang ketiga, bagaimana cara memprogram microcontroller sebagai otak pengendali dalam sistem keamanan pintu menggunakan sensor red switch dengan notifikasi Telegram. Selanjutnya, bagaimana cara mengintegrasikan sistem keamanan pintu dengan notifikasi Telegram agar notifikasi dapat dikirimkan dengan cepat dan langsung ke pemilik rumah atau pengawas keamanan. Dan yang terakhir, bagaimana efektivitas dan efisiensi sistem keamanan pintu menggunakan sensor red switch. Nah, adapun tujuannya yakni yang pertama, merancang dan mengembangkan sistem keamanan pintu yang menggunakan sensor red switch dengan notifikasi Telegram. Selanjutnya, meningkatkan keamanan rumah atau gedung dengan memasang sistem keamanan pintu yang efektif dan efisien. Selanjutnya, membuat sistem keamanan pintu yang mudah dipasang dan dikonfigurasi oleh pengguna. Selanjutnya, mengoptimalkan penggunaan teknologi sensor red switch dan notifikasi Telegram untuk memberikan solusi keamanan yang inovatif. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memasang sistem keamanan pintu pada rumah atau gedung untuk mengurangi risiko kejahatan dan tindakan kriminal. Nah, adapun manfaat, yakni yang pertama meningkatkan keamanan rumah atau gedung dengan memperbaiki sistem keamanan yang ada dan memberikan notifikasi secara real time kepada pengguna jika pintu terbuka tanpa izin. Yang kedua, mengurangi risiko kejahatan dan tindak kriminal seperti pencurian, perampokan, atau pengintaian. Yang ketiga, memudahkan pengguna dalam memonitor keadaan pintu rumah atau gedung dengan mendapatkan notifikasi langsung di perangkat ponsel atau komputer. Selanjutnya, memberikan solusi keamanan yang inovatif dan efektif dengan menggunakan teknologi sensor red switch dan notifikasi Telegram. Selanjutnya, memberikan kepercayaan dan rasa aman bagi penghuni rumah atau gedung sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas. Selanjutnya, memperbaiki citra perusahaan atau organisasi yang memasang sistem keamanan pintu yang inovatif dan modern. Dan yang terakhir, menjadi contoh positif bagi masyarakat tentang pentingnya memasang sistem keamanan pintu pada rumah atau gedung untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan hidup. Nah, adapun luaran dari proposal saya yakni yang pertama, laporan akhir. Yang kedua, prototipe sistem keamanan pintu menggunakan sensor red switch dengan notifikasi Telegram. Dan yang ketiga, publikasi media cetak atau media online.
Nah, kita masuk ke tinjauan pustaka. Nah, adapun bahan-bahan yang kami gunakan dalam perencanaan membuat sistem keamanan pintu ini, yakni yang pertama node MCU ESP8266. Nah, node MCU adalah microcontroller yang sudah dilengkapi dengan modul Wi-Fi ESP8266 di dalamnya. Jadi, node MCU sama seperti Arduino, tapi kelebihannya sudah memiliki Wi-Fi. Node MCU juga bisa diprogram menggunakan Arduino IDE, sistem software yang digunakan untuk memprogram board Arduino. Selanjutnya, sensor read switch. Nah, sensor read switch secara umum merupakan sensor elektrik yang dioperasikan dengan memanfaatkan medan magnet sebagai pengubah kondisinya, atau secara ringkas disebut sensor magnet karena akan aktif jika terkena lempengan magnet. Nah, selanjutnya yakni lampu LED. Lightning Emitting Diode atau sering disingkat dengan LED adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju. LED merupakan keluarga dioda yang terbuat dari bahan semikonduktor. Selanjutnya buzzer. Buzzer elektronika adalah sebuah komponen elektronika yang dapat menghasilkan getaran suara berupa gelombang bunyi. Buzzer elektronika akan menghasilkan getaran suara ketika diberikan sejumlah tegangan listrik dengan taraf tertentu sehingga sesuai dengan spesifikasi bentuk dan ukuran buzzer elektronika itu sendiri. Nah, yang terakhir, aplikasi Telegram. Nah, Telegram merupakan aplikasi pesan instan multiplatform berbasis cloud yang gratis dan bersifat nirlaba. Aplikasi Telegram banyak tersedia untuk beragam sistem operasi seperti Android, iOS, Windows iPhone, Ubuntu Touch, serta perangkat komputer seperti Windows, macOS, dan Linux. Dengan Telegram, penggunaan dapat saling berkirim pesan, teks, foto, video, audio, dokumen, stiker, dan beragam tipe berkas lainnya. Nah, kita masuk ke metode pelaksanaan. Nah, adapun flowchart metode pelaksanaan program kami, yang pertama kita mulai, kemudian rancangan alat, selanjutnya penyempurnaan data dan linear, selanjutnya rancangan alat, kemudian selanjutnya menghubungkan notifikasi ke aplikasi Telegram, kemudian kita melaksanakan uji coba. Nah, jika uji coba berhasil, kita langsung masuk ke finalisasi dan penyempurnaan alat, dan jika tidak, kita kembali ke proses dan terakhir selesai. Nah, identifikasi masalah. Pada tahap ini dilakukan identifikasi terhadap permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang telah diidentifikasi adalah permasalahan yang telah dituangkan pada latar belakang. Kemudian pengumpulan data dan literatur. Pengumpulan literatur yang mendukung pelaksanaan dilakukan pada tahap ini. Literatur diambil dari buku, jurnal maupun dari internet serta sumber-sumber lainnya. Literatur yang digunakan berupa datasheet dari setiap komponen elektronik yang digunakan serta konsultasi dengan dosen pendamping. Selanjutnya perencanaan alat. Yang pertama, pembuatan desain perangkat keras, yaitu desain skematik elektrik dan mekanik. Kedua, pembuatan daftar material. Dan yang ketiga, menghubungkan alat ke aplikasi Telegram. Nah, produksi alat. Pertama, pembelian komponen dan peralatan. Kedua, produksi perangkat keras, yaitu pembuatan jalur rangkaian dan pemasangan alat, serta menghubungkan seluruh komponen utama, dan kemudian menghubungkannya ke aplikasi Telegram. Kemudian uji coba dan analisis. Nah, di tahap ini dilakukan pengujian alat yang telah dibuat untuk dianalisis guna memperbaiki kekurangan yang ada dan melakukan optimasi perangkat. Analisis meliputi pengujian reliabilitas performa alat. Dalam tahap ini juga dilakukan evaluasi pada desain perangkat keras dan perangkat lunak untuk melakukan perbaikan terhadap kekurangan yang mungkin terjadi pada saat uji coba. Selanjutnya, finalisasi dan penyempurnaan alat. Nah, pada tahap ini dilakukan perbaikan dan penyempurnaan desain dan kinerja alat sesuai dengan hasil analisis yang bertujuan untuk menjadikan alat sistem keamanan pintu menggunakan sensor read switch dengan notifikasi Telegram siap diaplikasikan. Nah, yang terakhir penerapan. Nah, penggunaan alat sistem keamanan pintu menggunakan
sensor red switch dengan notifikasi Telegram yang telah dibuat selanjutnya akan diterapkan pada rumah masyarakat. Kemudian kami akan meminta saran dan umpan balik atau feedback dari masyarakat pengguna. Setelah itu akan dilakukan evaluasi dari saran dan umpan balik yang diperoleh dari pengguna. Ya baik, mungkin itu saja presentasi proposal yang telah dibuat oleh kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf karena kami masih pemula dan kami masih perlu banyak belajar. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.